Apa gue salah kalau gue pengen anak gue balik tinggal lebih dekat sama keluarganya? Umur gue 56 tahun, tinggal bareng suami gue yang umurnya 64 tahun. Kami cuma punya satu anak laki-laki, umur 33 tahun. Sekarang dia tinggal di luar negeri. Dan kami cuma ketemu setahun sekali karena jaraknya jauh dan biayanya mahal. Kami tinggal di kota kecil. Dia pergi dari rumah waktu umur 18 tahun buat kuliah dan gak pernah balik lagi. Kami pikir setelah lulus dia bakal pulang. Tapi ternyata dia milih tetap tinggal di sana karena udah dapet kerja dan pacar yang sekarang jadi istrinya. Kota kami sebenarnya dekat dengan ibu kota provinsi. Dan bidang kerja anak gue itu banyak tawaran kerjanya di sana. Sejak tahun terakhir kuliah, gue terus coba bujuk dia buat pindah lebih dekat, biar karirnya tetap bagus dan dekat sama keluarga. Tapi dia nggak pernah tertarik, yang menurut gue aneh. Apalagi istrinya juga kerja di bidang yang sama 4 tahun lalu. Mereka pindah ke luar negeri. Gue ngerasa dikhianati. Dia sebelumnya tinggal cuma 3 jam dari rumah kami, tapi malah milih pindah ke negara lain, bukan ke kota yang persis di sebelah kami. Gue gak pernah bilang apa-apa, selain bilang kalau gue dan bapaknya bakal selalu ada kalau mereka butuh. Sampai baru-baru ini, semuanya kelihatan baik-baik aja. Gue kangen banget sama dia. Kami kirim pesan tiap hari, tapi jarang banget ngobrol langsung. Masalahnya, kondisi ayah gue yang umur 84 tahun tiba-tiba memburuk dan sekarang sangat lemah. Dan karena anak gue tinggal jauh, dia kehilangan waktu berharga yang sebenarnya bisa dia habiskan di sini. Kakeknya kemungkinan gak akan hidup lama lagi. Gue ngabarin anak gue soal ini. Dia sedih dan akhirnya datang nengok kami. Saat itu gue jujur ke dia. Gue bilang kakeknya gak akan lama lagi hidupnya. Dan karena dia tinggal jauh, dia bakal kehilangan kesempatan buat dekat dan menikmati sisa waktu yang ada. Dia gak senang gue bahas ini. Katanya, gue berusaha bikin dia merasa bersalah supaya dia pindah balik ke sini. Gue tanya, kenapa dia tega ngelakuin ini ke gue? Kenapa dia gak kangen sama gue dan bapaknya? Kami udah makin tua, dan dia cuma ketemu kami setahun sekali atau 2 kali. Buat gue, itu kejam. Dia bilang dia masih sering kangen, tapi dia bahagia di tempat dia sekarang dan gak punya rencana balik. Bahkan dia dan istrinya lagi nyiapin uang buat beli rumah di sana. Gue gak kuat dengernya dan langsung nangis. Gue bilang gue ngerasa ditinggalin. Dia kelihatan gak peduli sama kami, dan dia cuma peduli sama keluarga kecilnya sekarang, padahal kami juga gak akan ada selamanya. Gue tanya, apa yang bikin dia mikir dia gak bisa bahagia kalau tinggal di sini? Dia nggak jawab. Beberapa hari setelah itu, suasananya canggung banget. Setelah dia pulang, dia makin menjauh, jarang bales pesan, dan jawabnya singkat-singkat. Kemarin menantu gue nelpon gue. Katanya, anak gue lagi ngerasa sedih dan cerita ke dia soal kejadian ini. Menantu gue marah dan bilang gue orang jahat. Katanya gue gak punya hak buat memanipulasi anak gue. Dan gue harusnya malu karena udah ngomong jahat ke anak gue sendiri. Menurut gue bukan orang jahat cuma karena pengen anak gue lebih dekat. Justru mereka yang jahat karena ninggalin keluarga. Dan gue juga ngerasa istrinya jahat karena dia gak berusaha ngebantu suaminya buat deket ke keluarga besarnya. Gue sering ngobrol sama ibunya, alias besan gue. Dan besan gue ada di pihak gue. Gue gak minta anak gue ninggalin kebahagiaannya demi gue. Gue cuma gak ngerti kenapa dia harus sejauh itu. Padahal dia dan istrinya bisa punya karier bagus di negara ini. Bahkan bisa dapat penghasilan lebih besar sambil tetap dekat sama keluarga. Buat gue, alasan dia tinggal jauh itu rasanya gak masuk akal. Ada yang bilang gue terlalu fokus sama hidup gue dari posisi seorang ibu doang. Itu gak bener. Gue punya karir sendiri dan karir gue bagus. Gue kerja keras
buat kasih yang terbaik buat anak gue. Gue pensiun 6 tahun lalu. Gue sadar latar belakang budaya kami kuat banget. Keluarga itu harus dekat. Anak gue orang pertama di keluarga kami yang pindah sejauh itu. Sampai nggak mungkin ketemu 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Gue nggak berharap dirawat waktu tua nanti. Gue dan suami udah bahas ini. Kalau anak gue mau, silakan. Tapi kami nggak akan maksa. Kayaknya gue mulai paham. Ini soal budaya. Banyak orang di sini kelihatannya terbiasa kalau anak mereka jauh dari keluarga setelah kuliah dan cuma ketemu setahun sekali. Gue dibesarkan dengan nilai bahwa keluarga harus tetap dekat. Gue membesarkan anak gue dengan nilai yang sama. Dan gue berharap dia meneruskan itu. Tapi ternyata gue salah. Ini bukan salah dia. Tapi gue gak akan pernah ngerti sama keputusannya. Gue sadar, gue gak akan pernah ngerti alasan anak gue pindah jauh. Dan gue juga gak akan ngerti kenapa dia gak mau nerusin budaya keluarga kami. Gue gak bisa melihat dunia seperti cara dia. Dan gue harus nerima itu. Gue masih ngerasa ditinggal, diabaikan, dan gue menyimpan rasa kesal dalam hati. Gue ngerasa dia gak tahu berterima kasih. Dan gue kepikiran buat mikir ulang soal warisan. Tapi gue harus nerima kalau dia sekarang hidup dengan budaya yang berbeda. Dia udah berubah, dan gue gak bisa ngubah dia balik. Gue nerima penilaian orang-orang, dan gue akan jalanin hidup dengan kondisi yang ada sekarang. Gue mikir ulang soal warisan. Karena kenapa gue harus ninggalin semuanya ke dia kalau dia milih hidup jauh? Sepupu-sepupunya tinggal dekat sini dan lebih sering bantu kami. Sekarang gue lebih dekat sama mereka dibanding anak gue sendiri. Gue gak menghapus nama dia dari warisan. Gue cuman gak mau ninggalin semuanya ke dia. Dia bebas milih hidup jauh, dan gue bebas milih siapa yang gue masukin ke wasiat. Hidup itu soal pilihan kan? Gue gak pernah berharap dia ninggalin hidupnya demi gue. Gue cuma pengen dia dekat sama keluarganya. Gue gak ngerti kenapa susah banget buat orang-orang paham posisi gue. Anak gue punya semua yang dia butuhkan buat sukses, bangun keluarga, dan tetap dekat. Tapi dia malah pindah ke negara lain. Gue harus ngerasa apa? Gue bangga dia punya kerjaan yang baik dan istri yang baik. Gue senang bisa bantu dia sampai di titik ini. Tapi gue tetap ngerasa dia orang yang kejam karena milih menjauh. Jujur aja, dia gak perlu tinggal persis di dekat kami. Bahkan tinggal di kota lain juga gak apa-apa. Setidaknya kami bisa sering ketemu dan ngelakuin banyak hal bareng. Semua orang bilang, itu hidup dia, pilihannya dia. Gue paham, tapi kenapa dia harus pindah ke negara lain? Oke lah. Gue nganggep dia ngelakuin itu cuma buat menjauh dari kami. Dan itu bikin dia jadi anak yang jahat ke orang tuanya sendiri. Mungkin gue kelihatan posesif, tapi semua ini datang dari rasa cinta. Gue selalu bilang gue sayang dia. Gue selalu mikirin yang terbaik buat dia. Apa gue bener-bener salah kalau gue pengen lebih dekat sama dia? Dia nggak pernah mulai ngobrol. Gue yang selalu kirim pesan duluan. Kalau gue nggak ngabarin soal keluarga, dia nggak nanya gimana caranya biar gue nggak ngerasa ditinggal sama anak sendiri. Gue nggak tahu lagi mau bilang apa. Setelah kejadian itu, ayah gue meninggal dunia. Keadaan mulai membaik karena gue udah pergi ke psikolog. Pergi ke psikolog baru bikin gue sadar kalau nilai hidup, cara pandang dan tujuan hidup anak gue nggak akan pernah sama dengan gue. Dan itu nggak apa-apa. Selama terapi, gue juga sadar kecemasan gue jauh lebih parah dari yang gue kira. Dan gue nggak pernah mengobatinya. Sekarang gue minum obat. Beberapa bulan kemudian, gue jauh lebih bisa nerima anak gue tinggal jauh. Terapis gue juga bantu gue sadar satu hal penting. Selama hidup, gue hidup di bawah beban rasa bersalah. Gue ninggalin banyak keinginan demi orang tua gue sendiri. Contohnya, waktu gue dan suami baru nikah, gue pengen punya kucing. Tapi ayah gue gak suka kucing. Gue mikir, gak adil dong kalau gue punya kucing,
Gimana nanti kalau ayah gue datang? Gue pikir itu normal. Terapis gue kaget waktu dengar cerita itu. Itu cuma satu dari banyak contoh di mana rasa bersalah ngatur hidup gue. Ternyata orang tua gue jago banget bikin anaknya merasa bersalah. Dan gue pendam rasa itu selama bertahun-tahun. Sekarang gue sadar itu salah dan gak sehat. Walaupun gue mungkin gak akan pernah benar-benar paham soal hidup jauh dari keluarga. Gue nerima kalau ini masalah gue, bukan beban anak gue. Setelah ayah gue meninggal mendadak, anak gue pengen datang ke pemakaman. Tapi itu bakal bikin dia repot dan ngeluarin uang banyak. Jadi gue bilang, anak gue gak usah datang. Dia bisa datang ke makam kakeknya lain waktu. Gue sendiri kaget. Dulu gue pasti bakal bikin dia merasa bersalah supaya datang. Sebagai penutup, gue mau bilang terima kasih ke semua yang memberi kritik dengan hormat. Ini perjalanan panjang buat kenal diri gue sendiri dan bertumbuh. Gue akan terus berusaha menjaga kesehatan mental gue sambil menghormati pilihan orang lain. Dan ada satu hal yang mau gue lakuin di masa sekarang. Gue dan suami bakal mengadopsi kucing. Kami lagi siapin perlengkapan supaya kucingnya nanti nyaman. Soalnya kucingnya bakal dipelihara di dalam rumah. Kami lagi siapin lingkungan rumah sebaik mungkin. Jadi, apa gue salah kalau gue pengen anak gue balik tinggal lebih dekat sama keluarganya? Sekian cerita hari ini. Salam Divinator.